warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pupus Sapitri dengan NIM 1903315 dari kelas 3F Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai disabilitas buta dan tuli. Disabilitas buta dan tuli merupakan suatu kondisi yang melibatkan gangguan penglihatan atau tunanetra dan gangguan pendengaran atau tunarungu sehingga menghambat perkembangan komunikasi, kemampuan bersosialisasi, perkembangan kognitif, perkembangan gerak, dan perkembangan emosi. Dalam hal ini, tidak semua orang mengalami gangguan disabilitas buta dan tuli secara total. Ada orang yang mengalami gangguan penglihatan yang ringan dan gangguan pendengaran yang berat, ataupun sebaliknya. Hal ini bisa terjadi karena adanya kelainan-kelainan pada organ tubuh sang ibu pada saat kehamilan karena adanya pengaruh obat-obatan. Namun, juga bisa diakibatkan karena adanya kecelakaan yang dialami oleh seseorang itu. Anak yang mengalami disabilitas ini akan menggunakan indera peraba, penciuman, rasa, dan gerak sebagai alat komunikasi. Dan biasanya menggunakan tongkat untuk membantunya dalam berjalan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Anggraini dengan NIM 1909736. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai sindrom user atau buta tuli. Maaf apabila terjadi kesalahan ketika saya menyebutkan user, aser, atau seperti itu ya. Buta tuli ini adalah penyakit genetik langka yang disebabkan oleh mutasi dalam salah satu dari 10 gen, sehingga menyebabkan seseorang tersebut kehilangan pendengaran dan juga penglihatannya. Adapun beberapa sindrom user memiliki 3 kategori, yaitu yang pertama, sindrom user sejak lahir. Jadi ketika seseorang individu lahir ke dunia ini dengan keadaan tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar. Dan yang kedua, ada sindrom user pada saat lahir dia normal, dapat mendengar dan dapat melihat. Kemudian beranjaknya usia, penglihatan dan pendengarannya terganggu. Ini bisa terjadi dalam usia remaja atau dewasa awal. Untuk yang ketiga, ketika lahir normal dan remaja juga normal. Namun ketika menginjak usia lansia atau lanjut usia, pendengaran dan penglihatan mulai menurun. Namun ini jarang sekali terjadi hingga menyebabkan total kebutaan dan tidak dapat mendengar, kecuali apabila orang tersebut mengalami gangguan pada sel sarafnya. Bagaimana orang yang mengalami buta dan tuli itu berkomunikasi dengan orang lain? Menurut artikel yang saya baca, orang yang mengalami kebutaan dan tuli itu berbicara atau berkomunikasi dengan orang lain dengan cara menyentuh bibir dari lawan bicaranya. Misalkan A, dia itu menyentuh menggunakan jarinya. Bentuk A, huruf mulut seseorang itu seperti apa, atau dia menggunakan ketika membaca atau membaca buku, membaca Al-Quran, menggunakan huruf braille yang timbul seperti itu sangat memudahkan bagi orang-orang yang tidak dapat mendengar dan tidak dapat melihat. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kesalahan dalam pembacaan kata user, aser, mohon dimaklumi karena saya juga baru mendengar istilah dalam bahasa Inggrisnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Wulan Cahya Qur'ani dengan NIM 1909195 akan melanjutkan dari rekan saya dan akan menjelaskan metode atau cara berkomunikasi untuk penyandang disabilitas ganda yaitu buta dan tuli. Nah, bagi penyandang disabilitas, berkomunikasi menggunakan indera sensorik lainnya yang masih berfungsi. Misalnya, contoh, penyandang disabilitas tunanetra menggunakan pendengarannya atau suara untuk berkomunikasi atau berinteraksi untuk mengetahui objek atau subjek yang ditunjukkan. Selain itu, contohnya bagi penyandang tunarungu menggunakan penglihatan untuk mengidentifikasi subjek atau objek yang ditunjukkan. Nah, bagi penyandang disabilitas buta dan tuli atau disebut deafblind, mereka kehilangan organ sensoriknya, yaitu kehilangan 2 organ, ada penglihatan dan pendengaran. Nah, bagaimana caranya berkomunikasi untuk penyandang disabilitas buta dan tuli? Nah, menurut Emma Boswell, seorang penyandang disabilitas buta dan tuli atau disebut deafblind dari Inggris, mengatakan bahwa penyandang disabilitas buta dan tuli memiliki 2 cara. Nah, cara berkomunikasi yang pertama atau metode yang pertama adalah metode sosiohaptik. Metode ini merupakan metode penggambaran di organ tubuh, seperti menggambar di bahu, menggambar di punggung, dan menggambar di telapak tangan. Hal tersebut untuk mengidentifikasi subjek atau objek yang ditunjukkan dengan cara menggambar di organ tubuh. Nah, ini adalah contoh untuk metode sosiohaptik. Nah, untuk metode yang kedua, yaitu metode Tadoma. Metode Tadoma merupakan cara berkomunikasi dengan menggunakan pembacaan bibir yang disentuh oleh jari. Nah, cara ini merupakan cara untuk berkomunikasi penyandang disabilitas buta dan tuli dengan cara menyentuh bibir untuk mengidentifikasi subjek atau objek. Ini adalah contohnya. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.